Hal yang aku suka dan aku gak suka dari airlines yang pernah aku coba untuk kerja part 2. Kalau part satunya itu ada Garuda Indonesia, part 2-nya yaitu Super Airjet. Jadi aku memang pernah kerja di Super Airjet selama 6 bulan kurang lebihnya. Menurut aku pribadi, aku lebih banyak nggak sukanya dibanding aku sukanya. Kenapa? Yang pertama, sistem kerjanya mohon maaf banget, itu sangat melelahkan, yaitu kerjanya 6 hari 1 libur. Sebenarnya aturannya emang nggak salah, atau di peraturan pemerintah sebenarnya ya asalkan ada rest dalam waktu 24 jam atau alias 1 hari. Cuman implementasinya di lapangan itu adalah keseringan kita landing lewat jam 00, jadi kayak udah masuk di jam 1 pagi, di jam 2 pagi, yang dimana itu udah ngambil off kita, kan kurang dari 24 jam nih. Belum lagi perjalanannya, belum kita juga harus istirahat yang kayak hapus make up kayak ganti baju kayak atau balas-balas chat yang memang kita selama kita kerja kita offline. Dan kadang udah hari ke-6 kita terbang, hari ke-7-nya kita restnya diambil. Hari pertamanya lagi, itu tuh kayak kita udah prepare dari jam 2 pagi. Dan ini benar-benar bikin aku sedikit trauma juga. Hampir aku tuh kayak nggak mau terbang lagi setelah aku lepas dari airlines pertama, aku masuk ke airlines kedua, yang dimana itu memang low cost. Yang pertama oke lah, karena dia full service, jadi aku ngerasa mungkin memang agak berbeda gitu kan. Tapi yang kedua ini agak membuat aku trauma, karena low cost, aku berpikir mungkin semua low cost itu akan sama seperti itu. Tapi untungnya enggak, karena aku masuk ke airlines ketiga, itu yang bener-bener kerjanya cuma 4 hari aja atau 5 hari aja. Aku bakal bahas airlines ketiganya nanti di next video. Cuman yang aku sukanya nih dari Super Airjet ataupun Lion Group itu, karena menurut aku banyak banget mereka itu rekrutmen. Hampir tiap bulan itu mereka ada bukaan. Jadi untuk teman-teman yang inisial, yang masih fresh graduates dan masih baru banget buat pengen coba jadi pramugari, tapi balik lagi, meskipun mereka banyak banget open recruitment, it doesn't mean like mereka tuh akan dalam 1 hari bukaan akan menerima kayak misalkan langsung 100 orang, 50 orang, itu enggak. Jadi misalkan 100 orang pun yang datang saat rekrutmen di hari itu, mereka akan menerima mungkin cuman less than 10 orang, dan itu pun akan diadu lagi sama orang-orang berikutnya. Jadi menurut aku tetap sulit. Yang kedua aku gak suka itu adalah kepegawaiannya, yang dimana menurut aku gak ada pegawai tetap. Kontrak terus selama-lama-lamanya, dan kalaupun kita hamil itu kita harus resign, tapi kalau kita nikah itu gak masalah. Karena ada airlines yang meskipun kita udah punya anak pun mereka masih bisa terima kita, atau misalkan itu istilahnya pegawai tetap lah. Kalau kita udah melalui fase pegawai kontrak, terus habis itu kita udah lolos jadi pegawai tetap, ya udah kita akan maternity kita dibiayain juga, maksudnya kayak insurance-nya pun ada. Habis itu dari jenjang kerjanya juga kita udah permanent employee gitu. Ke nomor 3 yang aku gak suka itu adalah environment-nya. Sorry to say, but menurut aku agak menjurus ke toxic. Karena aku ngerasa meskipun kayak junior senior, aku udah pernah bahas di airlines aku sebelumnya, itu jauh banget gapnya antara kita kerja sama kita-kita ini yang muda-muda sama mamah-mamah kita gitu, atau bapak-bapak kita. Nah itu untuk kita menganggap mereka senior ya akan ikhlas gitu di hati, karena memang udah selayaknya jadi ibu-ibu dan bapak-bapak. Otomatis mau mereka marah pun kita juga kayak ya emang kita yang salah kayak gitu. Di sini tuh gap year-nya antara senior junior itu menurut aku dekat, dan menurut aku tuh kayak ada niat balas dendam gitu loh. Jadi antara senior ke junior, kayak kita tuh dulu nggak kayak gitu. Kenapa sekarang tuh kalian kayak gitu? Dan agak too much. Sesuatu yang misalkan menurut kita kayak take it easy aja, itu membuat mereka itu sesuatu hal yang besar gitu, dan tidak boleh lepas. Jadi kalian akan ditandain kalau kalian bikin salah. Saya contohnya misalkan kita mau bilang, Mbak, saya mau ngambil ini ya gitu. Itu salah di mata mereka, karena seharusnya apa? Seharusnya di awal dan di akhir itu ada kata mbak dan mbak. Jadi awalnya itu harusnya mbak, saya izin buat ambil ini ya mbak. Tentang tanda-tandaan ini emang beneran terjadi. Jadi kalau misalkan kalian bikin salah sama senior kalian, ya siap-siap aja. Kalau misalkan seniornya baik, ya kalian akan aman, paling cuma didamprat di tempat. Tapi kalau misalkan seniornya rada-rada, kalian bener atau salah pun, itu kalian akan ditandain dan akan dititip-titipin ke senior-senior yang lain biar kalian itu di hard time. Untungnya aku selamat ya dari hal seperti itu, meskipun aku sempat drama risol di tempat ini. Berikutnya hal yang aku gak suka, dan mohon maaf menurut aku banyakan gak sukanya daripada aku sukanya, itu adalah dari segi gaji dan segi fasilitas di sana. Kalau boleh aku jujur, itu gambarannya misalkan kita terbang 100 jam. Kalau kalian itu inisial, kalian akan di-cut jam terbang kalian sebanyak sekitar 60 jam. Jadi kalian akan dibayar cuman sebesar 40 jam. Kemanakah sisa 60 jam itu? Wallahu alam, gak ada yang tahu, tapi ini alasan yang paling masuk akal itu adalah untuk membayar biaya training kalian.
Selama training memang kita udah dikasih yang namanya mes itu atau tempat tinggal, terus ada untuk terbangnya sendiri pun kita bisa tinggal di mes ataupun dapat akomodasi untuk kita kerja. Tapi itu di-cut dari 60 jam yang kita kasih ke kantor. Gak usah khawatir, 60 jam ini nggak seterusnya. Jadi kalau misalkan kalian upgrade jabatan, kalian bakal naik dari junior jadi senior, itu akan berkurang potongannya. Jadi dari 60 bisa jadi 40 jam, bisa jadi 30, 20. Tapi selama kalian terbang di sana, kalian tetap akan dipotong jam terbangnya. Dan kalian nggak tahu sampai kapan. Bahasa kasarnya tuh kayak memang selamanya di sana. Oke lah, gitu tuh dipotong. Cuman yang aku juga nggak terima adalah saat kita nggak tinggal di mes itu, berarti harusnya uang kita nggak dipotong kan, tapi ternyata tetap dipotong juga. Jadi nggak tahu kemana. 1 hari 6 landing itu adalah hal yang biasa, dan misalkan kalian terbang prepare untuk 3 hari, ternyata kalian di-extend jadi hari keempat atau bahkan hari kelima saat kalian masih di luar kota juga itu hal yang biasa. Dan memang sebagai pramugari ataupun pilotnya juga kita memang harus dipersiapkan akan menerima revise saat kita di luar kota. Tapi balik lagi, kalau misalkan sekali 2 kali, it's okay lah. Tapi ini keseringan berkali-kali gitu. Yang dimana mental kita udah ngerasa, oh gue pulang nih hari ketiga nih. Ternyata enggak, itu ternyata digeser. Sedih, day off-nya juga itu nggak nentu kapan bisa day off. Jadi misalkan di hari kelima tuh ternyata kita udah day off, dan itu nggak salah gitu kan. Ternyata enggak gitu, ternyata itu last minute itu bisa berubah. Jadi kalian akan diterbangkan sampai kalian itu mentok di hari ke-7. Hari ke-7. Jadi kalau misalkan kalian punya appointment, itu better menurut aku udah langsung aja terabas di hari ke-7, karena kayaknya hari kelimanya itu fiktif deh. Kalau misalkan ada yang bilang, ini ada sih yang bilang ke aku secara langsung, kalau misalkan ternyata katanya sama aja, misalkan di sini tuh ada potongan untuk bayar tempat tinggal dan bla 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 bla, sedangkan di tempat sebelumnya aku itu nggak ada potongan tapi kita harus bayar untuk kosan atau dari akomodasinya. Menurut aku itu nggak sama, karena kenapa? Menurut aku tinggal nggak tinggal di sana kita tetap dipotong. Tapi kalau misalkan kita di tempat yang lain gitu, airline sebelum dan sesudah aku, memang kita bayar sendiri untuk tempat tinggal, tapi menurut aku masih worth it, dan itu transparansinya itu jelas gitu. Dan balik lagi, uangnya menurut aku nutup, gaji aku menurut aku tutup untuk bayar kosan gitu, yang dimana 1 bulan mungkin aku bisa bayar kosan sekitar 2,5 sampai 3,5 juta untuk kosan yang ibaratnya kayak udah full furnish atau udah kosan elit lah, tanpa harus tinggal di Balaraja yang entah jauh kemana. Dari Tangerang pun itu masih jauh lagi dari Tangerang kota. Bagusnya menurut aku memang di sini memang pembentukan karakter yang paling utama. Jadi untuk anak-anak yang kebanyakan sering sakit mental illness kayak gitu-gitu, di sini semangat karena kalian akan wamil, dan kalian setelah dari sini kalian bisa melalui fase ini, next kalian akan menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi.